Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hard Hit. Film Hard Hit ini mengisahkan tentang teror bom yang dilakukan melalui sambungan telepon kepada seorang pegawai bank. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sung Yu yang masih tertidur lelap. Saat tertidur, senjata api tiba-tiba mengarah ke kepalanya. Ternyata itu adalah anaknya yang sedang bermain. Singkat cerita, Sung Yu akan pergi bekerja dan sekalian mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Saat sudah berada di dalam mobil, anaknya merasa ada aroma aneh di dalam mobil. Namun Sung Yu tidak terlalu memikirkan perkataan anaknya. Saat sedang di perjalanan, telepon tiba-tiba berbunyi. Sung Yu mencari sumber suara telepon tersebut yang ternyata ada di dalam laci dashboard. Namun anehnya ponsel itu bukan milik Sung Yu ataupun anaknya. Sung Yu lalu mengangkat telepon tersebut. Karena merasa jika itu adalah panggilan iseng, Sung Yu mengakhiri panggilan itu. Tapi tak lama kemudian telepon kembali berdering. Sung Yu kemudian menjawab telepon itu. Orang di telepon itu berkata dia mengenal siapa Sung Yu dan apa jabatannya. Penelpon misterius itu juga mengatakan di dalam mobil yang dikendarai Sung Yu ada bom dan jika mereka keluar maka Sung Yu dan anak-anaknya akan meledak. Awalnya Sung Yu tak menanggapinya serius dan mematikan teleponnya. Saat di pom bensin ia ingin mengisi bahan bakar tetapi telepon itu kembali berbunyi. Penelpon misterius itu kembali meyakinkan jika di dalam mobil itu ada bom yang akan meledak jika Sung Yu pergi. Hal itulah yang membuat kenapa alarm mobil tersebut berbeda. Mendengar hal itu, Sung Yu mengurungkan niatnya keluar mobil. Si penelpon juga mengatakan jika di kursi tempat Sung Yu duduk ada sebuah bom. Penelpon yang mengetahui kalau Sung Yu sedang bersama anak-anaknya semakin mengancam Sung Yu. Penelpon itu berkata jika Sung Yu ingin selamat maka ia harus menuruti permintaan dari si penelpon misterius ini. Tiba-tiba ada orang lain mengetuk kaca mobil Sung Yu karena banyak orang yang sedang antri ingin isi bensin. Karena Sung Yu tidak bisa keluar dari mobilnya, demi keselamatan Sung Yu kemudian meminta tolong ke orang yang mengetuk pintunya tersebut untuk mengisikannya bensin. Sung Yu lalu meraba bawah kursinya dan ternyata ada sebuah benda asing di sana. Menyadari hal itu, Sung Yu menjadi panik tetapi berusaha tenang di hadapan anak-anaknya. Penelpon tersebut mengatakan kalau bom tersebut dikontrol oleh penelpon dan akan meledak jika Sung Yu berdiri. Setelah selesai mengisi bensinnya, Sung Yu pun melanjutkan perjalanan. Penelpon misterius itu mengatakan kalau dia tidak main-main dan sekarang ia menginginkan uang sebesar 960 juta won cash dan juga 1,7 miliar untuk ditransfer ke rekening penelpon. Jika permintaan tersebut dituruti, bom akan dinonaktifkan. Karena fokus menelpon, sekolah anak-anaknya terlewatkan. Sung Yu lalu menepi. Saat Min Ju yang hendak turun, segera ditahan oleh Sung Yu dan mengatakan kalau kedua anaknya tidak boleh pergi kemanapun. Hal itu membuat anak-anaknya bertanya, tapi sebagai seorang ayah, ia tidak ingin membuat anaknya khawatir. Saat ini Sung Yu masih mencoba untuk tenang. Si penelpon juga melarang Sung Yu menghubungi polisi atau siapapun. Jika tidak menurut, Sung Yu dan anaknya akan meledak. Sung Yu mendapatkan telepon dari rekan kerjanya. Rekan kerjanya ini ketakutan dan meminta Sung Yu untuk datang ke kantor menggantikan dirinya rapat karena ia terjebak di dalam mobil. Dan ternyata seseorang juga menaruh bom di dalam mobil rekannya tersebut. Karena mereka sama-sama diancam, Sung Yu dan rekannya lalu ingin bertemu. Singkat cerita, Sung Yu akhirnya bertemu dengan rekannya yang ada di parkiran. Ternyata rekannya itu bersama dengan istrinya. Istri rekannya itu ingin keluar mobil, tapi masih coba ditahan untuk tidak keluar karena si istri tidak percaya akan adanya bom. Istri rekannya itu tetap memaksa ingin keluar mobil. Ia sudah membuka pintu dan sangat terburu-buru. Sung Yu kembali menenangkannya hingga si istri menutup kembali pintu mobilnya. Sung Yu kemudian mencari tempat parkir sejenak, namun istri rekannya itu tetap ingin keluar mobil. Istri temannya itu kemudian akhirnya bergerak dan akan keluar dari mobil. Karena hal itu, bom yang ada di dalam mobil rekannya meledak dan menewaskan mereka seketika. Sung Yu tidak menyangka hal itu ternyata benar-benar terjadi dan bukan hanya sebuah ancaman. Sung Yu kemudian mengurungkan niatnya untuk parkir dan langsung pergi dari sana.
Sementara itu, anak Sung Yu mengompol di celananya dan setelah dilihat anaknya juga terluka karena ada pecahan akibat ledakan di dekatnya tadi. Mereka yang di dalam mobil menjadi panik ketakutan, namun Sung Yu tetap mencoba menenangkan anaknya yang menangis. Sung Yu kemudian melepas dasinya dan meminta anak perempuannya mengikatkannya di kaki si adik agar darah tidak keluar lagi. Sung Yu lalu meminta si penelpon mengizinkan anaknya untuk pergi ke rumah sakit, tapi si penelpon menolaknya. Sung Yu kemudian berjanji akan mengirimkan uang secepatnya asalkan anaknya bisa ke rumah sakit, tapi penelpon tetap menolak. Ia ingin Sung Yu mengirimkan uangnya terlebih dahulu. Di sisi lain, para polisi dan petugas lainnya juga masih mendekat ke lokasi ledakan tadi, sedangkan Sung Yu semakin menjauh dari tempat kejadian. Sung Yu kemudian menepikan kendaraannya sejenak dan melihat luka di kaki anaknya itu. Kini si penelpon malah menambah total uang yang harus ditransfer menjadi 3,4 miliar. Jadi Sung Yu harus memberikan uang cash senilai 960 juta won dan juga mentransfer uang sebanyak 3,4 miliar. Setelah itu Sung Yu terpaksa menelpon rekan kerjanya. Sebagai manajer bank, Sung Yu berbohong dengan mengatakan jika salah satu perusahaan konstruksi mengizinkan Sung Yu untuk mengambil alih proyek, tapi hal itu membutuhkan izin dari nasabah. Sung Yu kemudian meminta rekannya untuk menghubungi nasabah VIP dan menjanjikan return bunga yang sangat tinggi. Sung Yu juga meminta rekannya merahasiakan proyek ini kepada presiden bank dan petinggi lainnya. Tapi jika ditotal dari cash yang didapat hanya 2,6 miliar, masih ada kekurangan dana. Sung Yu lalu meminta rekannya untuk mencoba mengirimkan dana tersebut dalam waktu 1 jam ke depan. Sung Yu sangat tertekan, ia mencoba menenangkan diri sejenak dan kemudian menghubungi orang lain. Sung Yu menghubungi orang penting lainnya tetapi tidak ada yang bisa. Si penelpon pun langsung meminta uang cash 960 juta won dahulu. Karena hal itu Sung Yu menjadi semakin bingung. Sung Yu bertanya bagaimana dia bisa memberikan uang cash tersebut jika Sung Yu tidak bisa keluar dari mobil. Si penelpon lalu menyuruh istrinya Sung Yu ikut terlibat. Sedangkan di lokasi ledakan temannya Sung Yu tadi, polisi mulai melakukan penyelidikan. Saat para polisi melihat rekaman CCTV, mereka menyadari keberadaan mobil Sung Yu sebelum ledakan terjadi. Scene kembali ke Sung Yu. Ia menelpon istrinya menggunakan ponsel anaknya. Saat istrinya menjawab telepon, Sung Yu cukup kesulitan menjelaskan. Ia langsung meminta istrinya untuk pergi ke bank dan mengambil uang tunai. Sung Yu tidak menjelaskan apa yang terjadi, tapi saat mendengar si anak merintih kesakitan membuat istrinya khawatir. Karena istrinya mendengar anaknya merintih dengan terpaksa, Sung Yu harus menjelaskan jika mereka sedang diteror bom. Hal itu membuat istrinya semakin ketakutan. Sung Yu kemudian mencoba menenangkan anaknya. Istrinya kemudian meminta untuk berbicara dengan si kakak. Sung Yu memberitahu istrinya kalau mereka tidak boleh menghubungi siapapun. Sung Yu mengatakan hanya ingin istrinya menurut dengan datang ke bank dan mengambil uang tersebut. Itu satu-satunya cara yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Sung Yu kemudian memberitahu bank mana dan berapa jumlah uang yang akan ditarik. Sung Yu kemudian pergi ke area bank di mana istrinya akan mengambil uang tersebut. Sementara kondisi anak laki-lakinya semakin parah. Singkat cerita, istri Sung Yu datang ke bank dan ingin mengambil uang. Hanya saja ia bersama dengan orang lain, yaitu bibi mereka. Si penelpon kemudian meminta Sung Yu menghubungi istrinya lagi dan meminta untuk tidak memberitahu siapapun. Namun setelah menutup sambungan telepon, si bibi mendekat dan mengetahui keberadaan Sung Yu bersama anak-anak. Sung Yu mencoba mengusirnya, tapi si bibi ingin tahu apa yang terjadi. Karena semakin panik dan nyawa mereka terancam, Sung Yu pergi dari sana menuruti permintaan penelpon. Tak lama kemudian istrinya sudah selesai mengambil uang. Si penelpon memberitahu di mana si istri harus menyerahkan uangnya. Sung Yu juga menyampaikan ke istrinya dan sekarang mencoba mengamati dari kejauhan. Namun mobil box menghalangi penglihatan Sung Yu. Sung Yu lalu meminta istrinya meletakkan uang di salah satu toko. Sementara itu, Sung Yu lanjut pergi mencari sisi lain agar bisa mengamati istrinya. Namun istrinya mengatakan jika ia melihat seseorang yang mencurigakan. Sung Yu kemudian meminta istrinya mengabaikan, tapi istrinya sangat takut dan tiba-tiba ia berteriak histeris. Karena hal itu, Sung Yu menjadi panik. Sung Yu mendekat dan akhirnya melihat seseorang diamankan oleh petugas. Istrinya bilang jika yang menangkap orang itu adalah polisi. Si istri mengatakan dia melaporkan ke polisi dan mereka berhasil menangkap pelaku, tapi ternyata tidak semudah itu. Sung Yu masih mendapat telepon dari pria misterius dan mengulangi perkataan sebelumnya jika melapor ke polisi maka hidup Sung Yu akan berakhir dengan ledakan.
Sung Yu lalu bilang ke istrinya jika orang yang ditangkap bukanlah si penelpon. Kini tiba-tiba bom pun menyala. Ketakutan menyelimuti mereka. Si penelpon mulai menghitung dan terjadi ledakan. Ledakan terjadi bukan di mobil, melainkan di toko dekat si istri. Istri Sung Yu menjadi terpental dan terluka. Namun untungnya istri Sung Yu masih selamat dan kembali menelpon. Sung Yu menjadi emosi, begitu juga si penelpon yang ikut kesal. Kini diketahui ternyata dulu Sung Yu pernah berhutang uang sekitar 4,4 miliar kepada si penelpon. Sementara itu di kantor polisi, para polisi merasa curiga dengan mobil Sung Yu yang sempat berkomunikasi dengan mobil yang meledak. Tak hanya itu, polisi lain datang dan mendapat laporan dari bank ada penarikan dana yang sangat besar dilakukan oleh istri Sung Yu. Polisi kemudian melihat CCTV ledakan tempat istrinya Sung Yu dan melihat keberadaan mobil Sung Yu juga di sana. Para polisi yakin jika Sung Yu terlibat aksi teror yang sedang berlangsung. Para polisi segera melakukan pencarian, sementara Sung Yu bingung harus kemana. Sung Yu menghubungi anak buahnya dan menanyakan apakah uang sudah ditransfer dan ternyata sudah ditransfer. Tapi Sung Yu masih bingung untuk mencari kekurangan uang yang diminta oleh si penelpon. Sung Yu mencoba menghubungi klien VIP lainnya, sedangkan anak laki-lakinya juga sudah pucat, lukanya semakin parah. Sung Yu semakin bingung dan ia meminta si penelpon membiarkan anaknya ke rumah sakit terlebih dahulu, tapi si penelpon malah tidak mau. Tiba-tiba polisi datang dan meminta Sung Yu turun dari mobil. Si penelpon melarang Sung Yu ke rumah sakit dan polisi juga semakin mendekat. Sung Yu kemudian menyuruh anaknya bersiap. Sung Yu kemudian mematikan telepon dan akan membawa anaknya pergi ke rumah sakit. Sung Yu menabrak polisi yang di depannya. Hal itu membuat polisi lainnya berdatangan. Sung Yu kini mencoba menghindari kejaran polisi. Kini para polisi mengejarnya dan Sung Yu tidak peduli dengan sekitarnya. Sebisanya ia berusaha menghindar dan menerobos apa yang dilaluinya agar anaknya bisa selamat. Helikopter juga ikut mengejar mereka. Para polisi berhasil Sung Yu lalui hingga akhirnya helikopter menghalanginya dan membuat mobilnya terkepung. Sung Yu kemudian mengangkat teleponnya lagi. Penelpon misterius itu kesal karena Sung Yu menutup teleponnya dan berkata jika Sung Yu menutup teleponnya lagi maka Sung Yu dan anaknya akan mati. Kini Sung Yu harus menuruti permintaan si penelpon. Ketua polisi mendekat meminta Sung Yu turun dari mobil, tapi Sung Yu tidak bisa. Si penelpon kemudian menyuruh Sung Yu jujur jika di mobil tersebut ada bom. Si penelpon menyuruh Sung Yu mengaku jika dialah yang mengendalikan bom tersebut. Dengan terpaksa Sung Yu menuruti permintaan si penelpon dan mengatakan jika ia akan meledakkan mobilnya jika polisi mendekat. Bukannya dibebaskan, para polisi menahan mobil Sung Yu di tempat. Sung Yu jadi tidak bisa pergi mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Penjagaan sangat ketat mengawasi sekitar lokasi dan tim anti-teroris datang. Polisi kembali berdiskusi dan mengatur rencana. Singkatnya, Sung Yu dijebak dan tidak bisa kemana-mana hingga akhirnya seseorang berpakaian khusus datang mendekat. Orang itu adalah penjinak bom dan ingin membantunya. Penjinak bom itu bernama Ban. Ban menyuruh Sung Yu menurunkan anak-anak keluar dari mobil. Sung Yu lalu terpaksa menunjukkan jika ia sedang ditelepon. Ban lalu mendekat ke anak-anak yang juga memberikan kode yang sama. Mereka tidak bisa keluar dan lalu memberikan alat komunikasi HT atau walkie-talkie beserta minuman dan juga kotak obat untuk Sung Yu. Tapi saat mencoba menggunakan HT tersebut, si penelpon tidak bersuara sama sekali. Polisi dari kejauhan mencoba mendengar, hanya saja si penelpon tetap diam. Pesan singkat lalu muncul. Si penelpon tahu jika Sung Yu mencoba bekerja sama dengan kepolisian. Dari pesan tersebut, Sung Yu disuruh membuang alat komunikasi pemberian polisi dan terpaksa Sung Yu menurutinya. Setelah alat komunikasi rusak, Ban agak bingung, tetapi akhirnya Sung Yu menyadari jika si penelpon sepertinya ada di antara mereka sedang mengamatinya. Sung Yu mengamati orang-orang di sana dan ketika melihat orang yang mencurigakan, Sung Yu yakin jika orang tersebut adalah si penelpon. Si penelpon lalu bercerita tentang kejadian 6 tahun yang lalu, tapi sambungan tiba-tiba terputus. Rupanya di area sana, sinyal komunikasi sengaja dimatikan. Sung Yu semakin takut. Sekarang ia tidak bisa berkomunikasi dengan penelpon dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di kesempatan itu, Ban juga meminta Sung Yu menjelaskan semuanya. Sung Yu lalu mengaku ada bom di bawah kursinya dan akan meledak jika ia keluar dari mobil. Orang yang menelpon tadi punya kendali atas bom tersebut dan ia menduga jika si penelpon ada di antara kerumunan orang yang menonton. Ban hanya meminta Sung Yu percaya kepada polisi yang bertugas. Pintu mobil lalu dibuka dan anjing kepolisian juga ikut mendeteksi. Setelah dicek ternyata bom hanya ada di bangku depan saja. Ban kemudian meminta telepon yang digunakan Sung Yu, tapi Sung Yu malah menyembunyikannya. Ia malah memberikan telepon pribadinya.
Sung Yu yakin jika penelpon misterius ada di sana dan berusaha menghubungi Sung Yu kembali. Ban lalu pergi lagi dan sekarang mulai melepaskan semua pintu. Mereka langsung membawa si adik laki-laki yang sangat lemah. Si kakak juga disuruh turun oleh Ban, tapi si kakak ragu. Dia tidak ingin pergi meninggalkan ayahnya. Si kakak melihat ada yang janggal dan menolak untuk pergi. Si kakak malah duduk di kursi depan dan mengaktifkan bom di kursi sebelah. Kini artinya si kakak juga terjebak di sana. Si kakak menangis dan tak ingin meninggalkan Sung Yu sendirian. Ban jadi kesal dan bertanya. Si kakak lalu menjelaskan jika ia keluar dari mobil, para polisi pasti akan menembak ayahnya. Ban lalu menghampiri rombongannya dengan kesal dan menanyakan mengapa polisi ingin menembak Sung Yu. Menurut kapten yang bertugas, Sung Yu berbohong soal panggilan telepon karena tidak ada nomor ponsel asing yang menghubungi di telepon tersebut. Mereka juga mendapat laporan jika saudara laki-lakinya Sung Yu datang dan mencoba membantu polisi bernegosiasi. Sin kembali ke rombongan polisi. Kakaknya Sung Yu sudah datang dan si kapten meminta si kakak untuk bernegosiasi dengan Sung Yu. Para polisi menduga jika Sung Yu sendirilah orang di balik teror yang terjadi. Padahal orang yang mengaku kakaknya ini adalah peneror yang sebenarnya. Ia mulai mendekat dan mengaku sebagai kakaknya Sung Yu. Orang ini bernama Jinwo. Akhirnya ia mendekat ke Sung Yu. Jinwo segera mengaku jika dialah orang yang memasang bom dan menghubunginya melalui telepon. Sung Yu mempertanyakan siapa Jinwo dan mengapa meneror dirinya. Jinwo juga tidak menduga jika situasinya semakin kacau dengan adanya polisi dan sambungan komunikasi dimatikan. Sung Yu benar-benar kesal dan Ban melihat ada yang aneh. Sung Yu jadi ingat jika mungkin Jinwo ini adalah orang yang 6 tahun lalu berinvestasi di produk perusahaan Sung Yu tapi malah rugi. Padahal investasi yang dilakukan Jinwo adalah risiko sendiri. Sung Yu mengancam agar mereka berdua mati bersama, tapi Jinwo tidak takut mati. Jinwo malah breaking dan berteriak, seharusnya Sung Yu membebaskan anak perempuannya. Jinwo sangat pandai bersandiwara di depan polisi dan meminta agar Sung Yu membebaskan anak perempuannya. Banyak melihat kejanggalan, Ban meminta rekannya memanggil istri Sung Yu yang saat ini melihat berita di televisi di rumah sakit dan merasa ada yang aneh dengan kemunculan saudara suaminya. Singkat cerita, Sung Yu bernegosiasi membiarkan putrinya dibebaskan. Setelah itu, Sung Yu berjanji akan mengirimkan uang yang kurang kepada Jinwo. Dengan pengendali bomnya, Jinwo mematikan bom yang ada di kursi anaknya Sung Yu. Dan sekarang, Jinwo berteriak jika Sung Yu telah mematikan bom di kursi putrinya. Jinwo membawa anaknya Sung Yu yang sebenarnya menolak untuk pergi. Sekarang hanya ada Sung Yu sendirian yang tinggal di dalam mobil. Jinwo kemudian meminta Sung Yu membuka kotak penyimpanan di dashboard yang malah menyalakan bom waktu yang tertanam. Sung Yu baru saja mengaktifkannya dan apabila waktunya habis mobil tersebut akan meledak. Di bawah kurang dari 18 menit Sung Yu harus bisa mencari kekurangan uang. Sementara Jinwo akan menjadikan putrinya sebagai tahanan dan jika Sung Yu menghubungi polisi maka anaknya akan mati. Sung Yu sekarang tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah Jinwo. Ia kemudian menyalakan mobil dan para polisi bersiap. Sung Yu mulai mengendarai kendaraannya dan segera tembakan pun diluncurkan. Tak peduli apapun yang menghadang, Sung Yu tetap melajukan mobilnya sehingga polisi tentu saja mengejarnya. Sedangkan Ban yang sudah mendapatkan informasi dari istri jika orang yang tadi menemui Sung Yu bukanlah saudaranya Sung Yu juga ikut bergegas. Ban memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jinwo. Mereka juga masih mengejar Sung Yu. Sung Yu seperti kehilangan akalnya. Dalam perjalanan yang penuh resiko itu, Sung Yu mencoba menghubungi nasabah VIP mereka untuk mendapatkan kekurangan uangnya. Tak hanya satu, nasabah lainnya juga ia coba hubungi. Sung Yu juga menelpon wakil presiden perusahaannya dan meminta pertolongan meminjamkan uang. Tapi wakil presiden mengetahui jika Sung Yu menarik uang yang bukan miliknya dan hal tersebut termasuk menggelapkan dana perusahaan. Kini mereka akan membekukan rekening Sung Yu. Sung Yu memohon, situasinya sangat sulit tapi tak seorang pun dapat mengerti. Sung Yu terus melajukan mobilnya. Sepertinya Sung Yu tidak akan bisa mendapatkan uang. Hingga akhirnya Sung Yu menelpon istrinya dan bilang jika anak perempuan mereka diculik Jinwo. Sekarang Sung Yu berusaha mencari cara untuk menembus anaknya dan hanya si istri yang bisa membantu Sung Yu saat ini. Sung Yu meminta istrinya mentransfer uang dan si istri pun menurut. Polisi akhirnya berhasil mengejar Sung Yu tapi masih tak berhenti. Panggilan dari Jinwo kembali masuk dan Sung Yu bilang jika uang kekurangan sudah ditransfer. Ia meminta agar anaknya dikembalikan. Jinwo lalu meminta Sung Yu untuk datang ke dermaga. Jika tidak datang dalam 10 menit maka anaknya akan mati. Sekarang Sung Yu berhasil kabur dari kejaran polisi.
Sung Yu jadi ingat jika 6 tahun yang lalu ia pernah merobek berkas-berkas penting. Setelah dokumen itu dihanguskan, para investor dan nasabah banyak protes karena mereka mengalami kerugian, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bukannya semakin untung, dana nasabah itu membuat performa perusahaannya menurun. Seluruh uang nasabah digelapkan, dan karena kecurangan Sung Yu itulah ia bisa naik perangkat jadi manajer bank cabang. Saat di tempat parkir, seorang wanita ingin meminta penjelasan dari Sung Yu mengapa investasinya bisa rugi, bahkan tidak ada jejaknya sama sekali. Padahal sebelumnya Sung Yu sudah berjanji jika investasinya akan terus tumbuh. Wanita tersebut meminta haknya dikembalikan, tetapi Sung Yu tidak peduli. Protesnya tidak mengubah apa yang terjadi. Perusahaan cabang tersebut bangkrut dan akhirnya tutup, dan Sung Yu kemudian pergi. Perempuan tersebut tidak bisa apa-apa lagi. Sadar akan hal itu, Sung Yu mempercepat laju mobilnya. Jin Wook ini rupanya adalah suami dari wanita yang dulu pernah meminta penjelasan Sung Yu. Akhirnya Sung Yu sampai di dermaga tempat pertemuannya dengan Jin Wook. Di dermaga itulah bank cabang sebelumnya beroperasi. Banyak spanduk yang bertuliskan penipuan produk finansial di sana. Sung Yu menangisi perbuatannya sampai ia melihat mobil dan mendekat. Anaknya ada di sana dalam keadaan terikat. Sung Yu ingin menolong anaknya, tetapi ia tidak bisa keluar dari mobil. Tak lama Jin Wook menelpon. Jin Wook menanyakan bagaimana perasaan Sung Yu jika semua harta dan keluarganya menghilang. Itulah yang dirasakan oleh Jin Wook dan nasabah lainnya selama ini. Uang yang diambil dari Sung Yu tadi adalah uang untuk mengganti biaya ligitasi dan biaya lainnya yang mereka keluarkan selama ini. Sung Yu mengatakan jika anaknya tidak ada hubungannya dengan masalah yang terjadi, dan Jin Wook lalu menjelaskan jika anaknya mati bahkan sebelum lahir. Istri Jin Wook dan bayi di dalam kandungannya meninggal di dermaga tersebut. Uang yang selama ini dipercayakan nasabah untuk diinvestasikan Sung Yu hilang begitu saja dan tak ada kejelasan. Sung Yu lalu meminta maaf kepada anaknya karena selama ini Sung Yu menjual produk keuangan yang sebenarnya merugikan orang lain. Banyak orang menderita karena Sung Yu, tetapi Sung Yu berpura-pura tidak tahu sedangkan mereka hidup sejahtera. Tak lama kemudian Ji Ho datang. Sung Yu minta diberi kesempatan dan meminta maaf lagi, tapi Jin Wook tidak memaafkan Sung Yu. Jin Wook ingin mati bersama dengan Sung Yu. Karena waktu semakin menipis dan takut terkena anaknya, Sung Yu terpaksa melajukan mobil agar tidak meledak di sana. Polisi datang dan mobil yang dikendarai Sung Yu masuk ke perairan. Polisi juga segera menyelamatkan anak Sung Yu. Jin Wook tidak sadarkan diri karena benturan yang cukup keras, dan di waktu yang semakin menipis, Sung Yu kemudian punya ide mengaitkan buku di kursi lalu kabur. Setelah itu ledakan pun terjadi. Polisi mendekat dan Sung Yu juga muncul dan segera diselamatkan. Mereka mengira jika Sung Yu mati, namun rupanya ia masih selamat. Tegangan akhirnya berakhir. Beberapa hari berikutnya, Sung Yu mendatangi pengadilan dan melaporkan investasi bodongnya. Para media juga berkumpul ingin mendengarkan penjelasan Sung Yu lebih lanjut. Ketika dalam perjalanan pulang, Sung Yu ditelepon wakil presiden bank cabangnya yang sebelumnya tidak mau membantu Sung Yu. Ia meminta Sung Yu tidak melaporkan investasi bodong yang mereka kerjakan, tapi Sung Yu tidak peduli dan menutup panggilan tersebut. Dan film pun berakhir.